Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu reproduksi hewan. Saya Prima Cahya Hapsari, NPM 1853024004, dan rekan-rekan saya Dika Almunawaroh, NPM 1813024040, dan Rodatul Jannah 1853024006. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu reproduksi. Jadi reproduksi itu apa sih? Jadi reproduksi itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Kemudian reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Nah, jadi reproduksi aseksual itu reproduksi yang hasil keturunannya dari induk tunggal yang terjadi tanpa penyatuan gamet. Nah, misalnya seperti melalui pertunasan. Sedangkan reproduksi seksual yaitu reproduksi yang terjadi antara dua individu untuk menghasilkan keturunan yang keturunan itu kombinasi dari gen-gen yang diwariskan dari gamet kedua induk tersebut. Kemudian reproduksi seksual itu ada 3, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, perbedaannya yaitu yang ovipar itu perkembangbiakan secara bertelur, yang vivipar perkembangbiakan secara melahirkan, dan ovovivipar itu perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas reproduksi hewan invertebrata dan vertebrata. Hewan invertebrata mencakup protozoa, porifera, coelenterata, platyhelminthes, nematelminthes, annelida, moluska, arthropoda, dan echinodermata. Sedangkan untuk hewan vertebrata yaitu viscus, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Baik, saya akan menjelaskan reproduksi pada hewan invertebrata. Yang pertama ada protozoa. Contohnya dari kelas Ciliata yaitu Paramecium caudatum. Nah, Paramecium caudatum ini reproduksinya bisa secara aseksual dan juga seksual. Pada reproduksi aseksual biasanya dengan pembelahan biner. Pembelahan biner itu pembelahan yang diawali dengan pembelahan inti dan diikuti pembelahan sitoplasma, kemudian menghasilkan 2 sel baru. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Konjugasi itu peleburan inti sel pada organisme yang belum jelas alat kelaminnya. Biasanya pada Paramecium, mikronukleus yang sudah dipertukarkan akan melebur dengan makronukleus yang biasanya disebut dengan singami. Selanjutnya, reproduksi pada porifera. Nah, reproduksinya ini bisa secara aseksual dan juga seksual. Pada reproduksi aseksual biasanya dikenal dengan budding atau pembentukan tunas. Nah, kuncupnya ini biasanya muncul dari pangkal kaki. Kemudian kuncup akan membesar dan membentuk koloni. Nah, sedangkan yang reproduksi seksual, biasanya porifera ini bersifat hermaprodit. Hermaprodit itu apa sih? Jadi hermaprodit itu individu yang bisa sebagai jantan dan juga betina, sekaligus menghasilkan sel telur dan juga sel sperma, tetapi diproduksi pada waktu yang berbeda. Nah, jadi sperma dikeluarkan bersama aliran air melalui oskulum dan masuk ke individu lain melalui ostium. Nah, fertilisasi sel telur oleh sperma terjadi di mesohil dan menghasilkan embrio. Kemudian, embrio ini akan tumbuh menjadi larva bersilia yang juga disebut dengan larva amfiblastula. Larva amfiblastula ini keluar dari mesohil, kemudian bersama aliran air melalui oskulum. Setelah itu, larva amfiblastula berenang bebas dan menempel di suatu substrat hingga tumbuh menjadi porifera dewasa. Selanjutnya yaitu reproduksi pada coelenterata.
Nah, contohnya pada Aurelia aurita dari kelas Scyphozoa atau biasa kita kenal dengan ubur-ubur. Nah, reproduksinya bisa secara seksual dan juga aseksual. Pada reproduksi seksual biasanya berbentuk medusa. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ada medusa dewasa jantan dan juga medusa dewasa betina. Kemudian, sperma membuahi sel telur. Setelah itu menghasilkan zigot. Nah, biasanya fertilisasi atau pembuahan terjadi secara eksternal di dalam air. Kemudian, zigot tersebut mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula, gastrula. Nah, kemudian gastrula berubah menjadi larva bersilia planula yang berenang bebas selama beberapa waktu. Setelah berenang bebas, si larva bersilia planula ini berubah menjadi planula. Kemudian planula tersebut menempel pada substrat agar dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Sedangkan pada reproduksi aseksual hanya melibatkan satu induk saja yang dilakukan dengan cara membentuk polip. Yang semakin lama polip ini semakin membesar dan membentuk skitistoma. Sedangkan reproduksi aseksualnya hanya melibatkan satu induk saja, yaitu dilakukan dengan cara membentuk polip. Nah, polip tersebut semakin lama akan semakin besar dan membentuk skifistoma. Setelah itu membentuk tunas baru dan melakukan strobilasi untuk menghasilkan evira. Setelah itu evira akan lepas dan skifistoma menjadi polip lagi. Evira yang lepas tadi akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa. Selanjutnya yaitu reproduksi pada Platyhelminthes. Contohnya pada Phaseola hepatica dari kelas Trematoda. Reproduksinya biasanya secara seksual dan juga aseksual. Bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama, reproduksi seksual Phaseola hepatica itu menghasilkan telur pada hati, kemudian berpindah melalui aliran darah ke empedu dan juga usus. Setelah itu keluar bersamaan dengan tinja. Nah, yang kedua itu telur menetas dan tumbuh menjadi Miracidium bersilia. Biasanya menetasnya itu di tempat yang basah atau berair. Setelah itu, Miracidium menginfeksi inang perantara. Nah, biasanya inang perantara ini siput air. Kemudian, Miracidium tadi berubah menjadi sporokis. Setelah menjadi sporokis, berkembang menjadi secara aseksual itu menjadi redia. Setelah itu, redia bermetamorfosis menjadi serkaria. Biasanya serkaria ini keluar dari tubuh siput dan menempel pada tumbuhan atau rumput air. Serkaria tersebut membentuk metaserkaria atau cacing muda. Metaserkaria termakan hewan ternak, kemudian larvanya masuk ke usus, terbawa aliran darah, dan menjadi cacing dewasa pada organ hati. Selanjutnya yaitu reproduksi Nemathelminthes. Nah, contohnya yaitu Ankylostoma duodenal dari kelas Nematoda. Biasanya reproduksinya secara seksual di dalam usus halus manusia. Bisa kita lihat pada gambar ini telur keluar bersamaan dengan feses dan berubah menjadi larva rhabditiform. Nah, larva rhabditiform itu larva yang keluar dari telur dan berkembang di dalam tinja atau tanah. Setelah itu berkembang menjadi larva filariform. Nah, larva filariform ini biasanya melakukan penetrasi melalui folikel rambut, melalui sela-sela jari kaki atau bagian lateral punggung kaki. Nah, larva filariform tadi menembus vena-vena kecil superficial, lalu memasuki aliran darah ke jantung dan juga paru-paru. Setelah itu, menembus alveoli pulmonum, percabangan bronki, faring, lalu tertelan memasuki usus halus manusia. Nah, di usus halus, biasa larva filariform ini mengalami pergantian kulit dan menjadi cacing dewasa yang menghasilkan telur. Selanjutnya yaitu reproduksi pada Annelida. Nah, kami mengambil contoh
Lumbricus terrestis dari kelas Oligochaeta. Biasanya reproduksi bisa secara seksual maupun aseksual. Pada reproduksi seksual, umumnya itu bersifat hermaprodit. Nah, hermaprodit itu memiliki alat kelamin jantan dan betina sekaligus. Tetapi meskipun begitu, untuk bereproduksi harus melakukan perkawinan silang dengan cara bertukar spermatozoid, yaitu melekatkan bagian anterior dengan posisi yang saling berlawanan. Alat kelamin jantan mengeluarkan sperma dan diterima oleh klitelium cacing pasangannya. Pada saat bersamaan pula, klitelium mengeluarkan mukosa, kemudian membentuk kokon. Sperma bergerak ke alat reproduksi betina dan disimpan di reseptakel seminal. Lalu, ovum yang dikeluarkan dari ovarium akan dibuahi oleh sperma. Setelah dibuahi, akan masuk ke dalam kokon kembali, dan telur bersama kokon akan keluar dari tubuh cacing dan menjadi individu baru. Sedangkan pada reproduksi aseksual yaitu dengan fragmentasi, yaitu pemutusan tubuhnya yang akan menjadi individu baru. Yang selanjutnya yaitu moluska. Salah satu contohnya yaitu Achatina fulica dari kelas Gastropoda atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bekicot. Bekicot ini memiliki reproduksinya secara seksual itu karena merupakan hewan yang hermafrodit, yaitu memiliki dua alat kelamin dalam satu tubuh, tidak mampu membuahi diri sendiri. Dia membutuhkan bekicot lainnya untuk melakukan pembuahan tersebut dan memiliki ovotestis. Nah, ini merupakan proses atau cara bagaimana mereka melakukan pembuahan. Oke. Jadi jantan dan betinanya itu saling menempel untuk melakukan pembuahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu Arthropoda. Contohnya yang kita ambil dari sini adalah kupu-kupu dari kelas Insecta. Kupu-kupu ini melakukan pembuahan reproduksi dengan cara seksual, yaitu prosesnya dengan cara betina mengeluarkan feromon. Kemudian setelah mengeluarkan feromon, kupu-kupu jantan dan betina akan bertengger di daun dan membawa ujung perut bersama-sama. Seperti ini, dia bertengger di tangkai dan dia menempelkan perutnya ujung dengan ujung. Kemudian mereka akan membawa ujung perut itu bersama-sama. Kemudian jantan akan melewati betina dengan spermatofor dan terjadi pembuahan telur betina, sehingga betina siap bertelur. Nah, pada saat betina ini sudah menghasilkan telur, kemudian telur itu akan diletakkan di daun. Biasanya akan diletakkan di daun, kemudian telur itu akan menetas dan menjadi ulat yang biasa sering kita lihat. Kemudian ulat ini akan makan, setiap hari akan makan, dan setelah dia berhenti makan, maka dia akan menjadi pupa atau kepompong seperti ini. Dia akan berdiam selama beberapa minggu, dan kemudian pupa ini akan menjadi imago atau kupu-kupu dewasa setelah melalui proses yang panjang. Oke, jadi siklus hidupnya ini lumayan singkat karena dia memiliki banyak siklus hidup. Tidak hanya pada saat kupu-kupu, tapi dia juga menjadi ulat, kemudian pupa, dan menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu merupakan proses metamorfosis sempurna. Yang selanjutnya yaitu ada Echinodermata, yaitu bintang laut dari kelas Asteroideae. Reproduksi pada bintang laut itu terjadi dalam dua jenis, yaitu pertama reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini terjadi pada saat kondisi tidak menguntungkan, pada saat misalnya bintang laut ini dalam keadaan terancam atau kondisi sekitar lingkungannya itu kurang menguntungkan bagi bintang laut.
Nah, bagaimana cara bintang laut bereproduksi dengan cara aseksual ini? Yaitu dengan cara pemotongan bagian tubuh. Kemudian menghasilkan dua bintang laut dengan DNA yang sama, seperti ini. Ini bintang laut yang utuh. Ini bintang laut yang utuh. Kemudian dia akan membelah, akan memotong tubuhnya dan menghasilkan satu lagi bagian bintang laut dengan DNA yang sama. Kemudian dia akan kembali membentuk bintang laut dan akan menjadi bintang laut dewasa. Dan tangan bintang laut yang terpotong ini akan tumbuh lagi. Kemudian reproduksi yang seksual. Reproduksi seksual ini terjadi secara fertilasi eksternal, yaitu sperma dari jantan akan diletakkan di air di luar. Kemudian jantan melepaskan sel sperma ke air. Begitupun betina melepaskan sel telur. Jadi si jantan ini melepaskan spermanya ke air. Kemudian si betina melepaskan sel telurnya ke air tersebut sehingga bersatulah sperma dari jantan dan sel telur dari betina. Sehingga akan terjadi pembuahan. Nah, reproduksi aseksual ini prosesnya dari zigot menuju bipinnaria, kemudian brachiolaria ini, kemudian akan menjadi individu dewasa. Dan ini bintang laut yang sudah dewasa. Jadi prosesnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu reproduksi pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama yaitu pisces. Cara reproduksi pisces antara lain adalah terdapat menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ovivar atau bertelur. Golongan ikan ovivar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada saat pemijahan. Sebagian besar ikan termasuk golongan ini. Yang kedua yaitu vivivar atau beranak. Golongan ikan vivivar adalah ikan yang perkembangan embrionya berada dalam tubuh induknya dan perkembangan embrionya dipengaruhi oleh tali plasenta. Contohnya beberapa ikan elasmobranchi. Yang ketiga yaitu ovovivivar atau bertelur beranak. Golongan ikan ovovivivar adalah golongan ikan yang perkembangan embrionya berada dalam tubuh. Namun, perkembangan embrionya tidak dipengaruhi oleh tali plasenta, namun oleh kuning telur. Contohnya ikan rockfish, Scorpaenidae. Nah, ini contoh alat kelamin pada ikan. Ini pada betina dan ini pada jantan. Ini akvariumnya dan ini testisnya. Oke. Berdasarkan tipe-tipe reproduksi dan seksualitas, ikan dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama biseksual. Biseksual dapat diartikan sebagai jenis ikan yang memiliki 2 kelamin dalam satu spesies, atau dengan kata lain dapat dibedakan menjadi jantan dan betina. Pembedaan ini dapat dilakukan dengan melihat ciri seksual primer dan sekundernya. Yang kedua yaitu uniseksual. Uniseksual dapat diartikan sebagai organisme yang berkelamin tunggal. Dan yang ketiga yaitu hermafrodit. Hermafrodit dapat diartikan sebagai sebuah organisme yang memiliki kelamin ganda. Hermafrodit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu hermafrodit sinkroni, hermafrodit protandi, dan hermafrodit pratogini. Oke. Ini contoh-contohnya tadi seperti saya jelaskan. Hermafrodit ini terbagi menjadi 3 jenis tadi. Nah, hermafrodit sinkroni adalah golongan ikan yang gonadnya terdapat sel kelamin jantan dan betina yang dapat aktif secara bersamaan. Hermafrodit protandi adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan jenis kelamin dari jantan menjadi betina, misalnya ikan black porgy. Ikan ini pada umur 3 tahun berubah dari kelamin jantan ke betina. Hermafrodit protogini yang terakhir adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis betina menjadi jantan, misalnya Labroides dimidiatus. Jadi,
Hermaprodit protogini dan hermaprodit protandi ini bertolak belakang ya. Jadi kalau protandi itu dari jantan ke betina, sedangkan kalau protogini itu dari betina ke jantan. Oke, yang selanjutnya yaitu Pisces condicites, yaitu ikan hiu atau Squalus acanthias. Organ reproduksinya pada jantan yaitu terdapat testis dan alat reproduksinya klasper atau penjepit. Kemudian pada betina yaitu terdapat dua ovarium, ini ovarium di dekat ujung anterior cavum abdominal. Nah, cara reproduksinya adalah dengan cara fertilisasi internal, yaitu dengan cara alat kopulasi ikan hiu jantan berupa klasper atau penjepit. Ini pada ya berwarna putih ini. Klasper pada jepit. Nah, sedangkan ikan hiu betina berupa dua ovarium di ujung anterior cavum abdominal ini. Telur yang masak melepaskan diri dan menembus selaput ovarium. Oke. Dan masuk ke dalam selom atau rongga. Telur itu lalu ditarik masuk ke dalam ostium yang berbentuk corong. Lalu masuk ke oviduk. Oviduk yang terdapat dua ini. Ujung posterior oviduk itu masing-masing membesar menjadi uterus. Jadi masing-masing ujung oviduk ini membesar menjadi uterus. Nah, pada uterus ini terlihat lebih besar dibandingkan oviduk. Kemudian, dalam uterus, embrio berkembang sampai menjadi ikan hiu yang dapat berenang. Hiu jantan mempunyai dua testis. Spermatozoa mencapai saluran Wolff melalui vas efferent. Saluran Wolff berfungsi sebagai vas deferens. Oke. Yang kedua yaitu amfibi. Amfibi terbagi menjadi tiga kelas, antara lain Urodela, yaitu salamanders, Anurat, yaitu katak atau kodok, dan Apoda atau caecilians. Dibedakan menjadi hewan jantan dan betina, dan fertilisasinya secara internal. Contohnya caecilians, dan fertilisasi eksternal, contohnya pada frogs atau kodok. Organ reproduksi pada jantan memiliki testis berjumlah sepasang, berwarna putih kekuningan. Saluran reproduksi berupa tubulus ginjal yang akan menjadi ductus afferent dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephros dekat kloaka. Pada betina, ovarium berjumlah sepasang. Nih, pada betina, ovarium berjumlah sepasang. Saluran reproduksi merupakan saluran yang berkelok-kelok yang akhirnya bermuara ke kloaka. Kemudian amfibi Anura, katak, rana sp, dan kodok bufo sp. Fertilisasi eksternal digunakan oleh sebagian besar katak dan kodok, di mana jantan memegang betina dalam pose yang disebut amplexus. Dalam amplexus, sperma jantan dirilis di atas telur betina. Katak atau kodok mengalami metamorfosis yang sempurna. Jadi prosesnya itu dari sini. Ini merupakan kodok betina dan ini kodok jantan. Jadi kodok betina ini setelah mengeluarkan sel telurnya di air, kemudian jantan ini akan memegangi si betina sehingga dia mengeluarkan sel telurnya. Kemudian si jantan ini yang berada di punggung katak betina akan mengeluarkan spermanya. Kemudian nanti setelah sperma dan sel telur ini bersatu akan terjadi pembuahan dan menjadi sel telur dan menjadi berudu, kemudian menjadi katak remaja dan menjadi katak dewasa. Jadi pembuahannya itu terjadi di dalam air dan secara eksternal, yaitu dengan cara mengeluarkan sperma dan sel telurnya. Kemudian yang ketiga yaitu reptil. Reptil terdiri dari ordo Testudinae, kura-kura tepenyus, kaumata, ular kadal, krokodilia, buaya, dan Rhynchocephalia tuantara. Pembuahan
pada reptil terjadi dalam tubuh induk betina, fertilisasi internal. Oleh karena itu, telur yang dikeluarkan dari tubuh induk telah mengandung embrio yang sudah mengalami perkembangan. Pada umumnya, reptil bersifat ovipar atau bertelur, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal bersifat ovovivipar atau bertelur beranak. Pada hewan ovovivipar, telur menetas dalam saluran telur atau oviduk, sehingga kelihatannya seperti beranak. Padahal, telur itu berada di dalam tubuh betina dan kemudian menetas dalam saluran telur atau oviduk, sehingga seolah-olah terlihat seperti beranak. Reptil memiliki kelamin terpisah dan dapat dibedakan antara hewan jantan. Sistem reproduksi pada reptil atau skomata. Di sini salah satu hewan reptil yaitu kadal atau Lacerta sp mengalami fertilisasi, yaitu fertilisasi internal atau penyatuan sperma dan ovum di dalam tubuh induk betina. Nah, pada kadal jantan, mereka memiliki hemipenis seperti pada penyu yang letaknya di dekat kloaka. Nah, organ hemipenis inilah yang membantu berlangsungnya fertilisasi internal. Nantinya, hemipenis pada waktu kopulasi, hemipenis ini akan dimasukkan ke dalam kloaka kadal betina. Umumnya, perkembangan telur ini terjadi di alam bebas atau ovipar, tetapi kadang-kadang keadaan yang tidak memungkinkan membuat kadal betina akan menahan telur yang telah dibuahi sampai menetas dan akan keluar dari tubuh induk berupa kadal kecil beserta sisa cangkangnya atau ovovivipar. Nah, pada alat reproduksi kadal jantannya testis, epididymis, hemipenis, sedangkan betina, ovarium, oviduk, dan kloaka. Lalu pada telur terdapat embrio yang dilindungi oleh membran embrio. Nah, di sini ada 4 macam membran embrio. Yang pertama adalah kantung kuning telur atau yolk sac. Nah, kantung kuning telur ini yang berwarna coklat ini, bentuknya bunda, ini warna coklat. Ini merupakan pelebaran endodermis berisi persediaan makanan bagi hewan ovipar. Lalu yang kedua ada amnion, merupakan kantung yang berisi cairan tempat embrio mengapung, gunanya untuk melindungi janin dari tekanan atau benturan. Sedangkan allantois, jika dilihat pada gambar, dia berisi karbon dioksida dan oksigen. Jika dilihat dari sini juga ia berfungsi sebagai organ respirasi dan pembuangan sisa metabolisme. Yang terakhir ada dinding. Dinding ini disebut korion. Ia terdiri dari mesodem dan trophoblast. Lalu aves, kelompok burung memang mereka merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung ini tidak memiliki alat kelamin luar, tetapi fertilisasi tetap terjadi dengan cara saling menempelkan kloaka. Sistem genitalia jantannya itu terdiri dari testis. Lalu yang kedua ada saluran reproduksi. Pada saluran reproduksi nantinya ada tubulus mesonefrus. Tubulus mesonefrus membentuk ductus efferens dan epididymis, sedangkan ductus Wolff akan bergelung dan membentuk ductus deferens. Sedangkan ductus efferens akan berhubungan dengan epididymis yang kecil, kemudian menuju ductus deferens. Ductus deferens tidak ada hubungannya dengan ureter ketika memasuki kloaka. Nah, lalu pada sistem genitalia betinanya, ovariumnya sebelah kiri yang hanya berkembang. Jadi bukan hanya pada elang, tetapi aves umumnya ovarium yang berkembang hanyalah ovarium kiri. Bentuknya seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut dan berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Nah, pada saluran reproduksinya juga bukan hanya ovarium yang berkembang sebelah kiri, tetapi oviduknya juga berkembang sebelah kiri. Jadi oviduknya ini yang berkembang hanya sebelah kiri, bentuknya juga panjang, bergulung, dan dilekatkan pada dinding tubuh oleh mesosiklin dan dibagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, burung dara atau Columba domestica. Nah, ia mengalami fertilisasi internal. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi ini akan berlangsung pada daerah ujung oviduk. Pada saat sperma masuk ke dalam oviduk, ovum yang telah dibuahi nantinya akan bergerak ke kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma nanti akan dikelilingi oleh materi cangkang yang berupa zat kapur. Nah, pada burung betina yang berkembang juga hanya ovarium sebelah kiri, karena
ovarium kandangnya tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovariumnya nanti akan dilekati suatu corong yang merupakan penerima ovum yang telah dibuahi sperma dan dilanjutkan oleh ujung oviduk yang akan membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Selanjutnya telur pada aves. Telur aves ini merupakan telur yang bercangkang. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan titik embrio. Titik embrio inilah daerah yang akan berkembang menjadi embrio. Sedangkan putih telur dan kalaza yang berbentuk untit-untit di depan dan belakang embrio, ini merupakan pelindung bagi embrio dari goncangan. Sedangkan ruang udara ini sebagai cadangan oksigen bagi embrio. Membran telur ini melindungi telur. Gitu. Cangkangnya juga sebagai pelindung. Urutan terbentuknya sebutir telur pada saluran reproduksi ayam merupakan infundibulum atau papilon, magnum istimus, uterus, vagina, dan kloaka. Mamalia, mencit atau mus musculus. Pada umumnya, mamalia ini melahirkan anaknya atau vivipar dan kemudian menyusui anaknya sampai anaknya mandiri. Dapat terlihat di sini alat reproduksi jantan dan betina. Betina dan jantan. Nah, di sini yang betina ovarium terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, cervix, vagina, dan anus. Sedangkan jantan kelenjar prostat, vas deferens, testis, dan penis. Fertilisasi pada mamalia juga fertilisasi internal. Testisnya berisi sperma yang berjumlah sepasang dan terletak dalam skrotum. Nah, sperma yang dihasilkan testis nanti disalurkan melalui vas deferens dan bersatu dengan ureter. Selanjutnya, nanti sperma akan memasuki serviks. Nah, pada saat sperma ini memasuki serviks, nantinya ia akan menuju uterus dan oviduk untuk mencari ovum. Ovum yang telah dibuahi sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Zigot lalu akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Reproduksi pada manusia terdiri dari alat kelamin pria, yaitu testis, saluran reproduksi kelamin pria epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra. Sedangkan kelenjar kelaminnya vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbureta atau koper, alat kelamin luarnya penis, skrotum. Alat reproduksi wanitanya ovarium, saluran kelaminnya terdiri dari tuba falopi dan uterus, vagina. Alat kelamin luarnya vulva, labium, dan ada 2 saluran, itu uretra dan saluran kelamin atau vagina. Selanjutnya, pembentukan sel gamet. Manusia bereproduksi secara seksual yang akan melibatkan penyatuan 2 sel kelamin atau gamet. Sel kelamin dibentuk dalam kelenjar kelamin. Proses pembentukan sel kelamin disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis ini ada 2. Gametogenesis ini dapat dibedakan menjadi 2. Gametogenesis ini yang pertama itu spermatogenesis atau pembentukan sel gamet jantan atau sperma. Nah, lalu dan pembentukan gamet betina atau ovum disebut oogenesis. Sperma dan ovum ini keduanya merupakan sel haploid yang berasal dari pembelahan meiosis sel diploid. Lalu ada spermatogenesis yang berlangsung di testis atau buah zakar. Spermatogenesis bermula dari sel induk. Sel induk ini atau spermatogonium yang bersifat diploid. Nah, ia bersifat diploid. Selanjutnya, spermatogen ini akan membelah secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang juga bersifat diploid. Selanjutnya, spermatosit primer membelah lagi reduksi atau meiosis menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid. Spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid, yaitu calon spermatozoa yang belum punya ekor. Lalu sel telur atau ovum berasal dari oogonia atau sel induk telur. Oogonium akan tumbuh menjadi oosit primer, namun keduanya memiliki perbedaan ukuran. Yang besar disebut oosit sekunder, sedangkan yang kecil disebut dengan badan kutub primer atau polisis primer. Pembelahan dari oosit primer menjadi oosit sekunder dan polisis primer disebut meiosis 1. Meiosis 1 selanjutnya oosit sekunder membelah meiosis 2 menghasilkan ootit dari polisis 2 atau badan kutub sekunder. Sedangkan polisis primer membelah menjadi 2 polisis sekunder. Setiap satu oogoniumnya nanti akan menghasilkan sebuah ootit yang akan tumbuh menjadi ovum dan 3 buah badan kutub sekunder atau polosit. Jadi jumlah sel akhir hasil oogonesis spermatogenesis nanti akan berbeda. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Maaf jika terburu-buru karena waktu merekamnya terbatas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.